Halo, selamat pagi Sobat Sehat RSUNUT. Bagaimana kabarnya nih pagi ini? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya. Pada pagi hari ini balik lagi bersama saya Dr. Antoni pada acara Bincang Pagi Rumah Sakit Universitas Udayana. Pada Bincang Pagi kali ini kita akan membahas mengenai satu topik yang sangat istimewa, di mana kita sudah mengalami pandemi yang begitu panjang. Apakah ada masalah kesehatan mental bagi masyarakat yang mengalami pandemi yang begitu panjang? Nah, untuk membahas masalah itu, saya sudah mengundang bintang tamu yang sangat spesial, yaitu dokter spesialis kesehatan jiwa di Rumah Sakit Universitas Udayana, Dr. Indah, spesialis kesehatan jiwa. Ya, Gimana kabarnya nih, Dok? Selamat pagi, Dokter Selamat pagi. Antoni. Kabarnya baik, Dokter Antoni. Baik ya. Ya, Sobat Sehat RSUNUT ini mungkin penasaran, Dok, mengenai profil dokter. Bisa diceritakan sedikit nggak, Dok? Mengenai profil dokter, background-nya seperti apa? Dan mungkin kesibukan dokter akhir-akhir ini bagaimana? Baik, terima kasih Dokter Antoni atas waktunya. Saya sedikit di sini memperkenalkan diri ya sebelum kami sharing. Saya adalah dokter spesialis kedokteran jiwa di Rumah Sakit Universitas Udayana yang telah bekerja sejak tahun 2020, aktif kembali bergabung dengan Rumah Sakit Universitas Udayana. Saya sudah menikah, dikaruniai 2 putri dan 1 orang putra, di mana saya juga selain sebagai dokter juga sebagai dosen di Prodi Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Selain itu juga saya aktif di organisasi profesi, yaitu sebagai anggota dan sekretaris PDSKJI Cabang Denpasar dan juga sebagai anggota di Ikatan Dokter Indonesia. Mungkin itu perkenalan singkat saya, Dr. Antoni. Ya. Sepertinya sibuk sekali ya, Dok ya. Selain sebagai dosen, juga sebagai ibu rumah tangga ya. Ya, langsung saja kita mulai pembahasannya ya, Dok ya. Baik. Ya, seperti yang kita tahu nih, Dok. Kita kan sudah mengalami pandemi itu dari tahun 2020. Ya, sudah hampir 2 tahun kita mengalami pandemi. Nah, mungkin ada nggak sih, Dok, kira-kira masalah-masalah kesehatan mental yang mungkin muncul di masyarakat yang mengalami pandemi ini, Dok? Ya. Itu ada, Dokter Antoni ya. Beberapa masalah yang di awal pandemi COVID-19 ini, yaitu terjadi kebingungan ya, baik itu dalam keluarga maupun di masyarakat, di mana pandemi ini tiba-tiba saja datang ke Indonesia, kemudian merebak sampai di seluruh Indonesia ya, bahkan sampai seluruh dunia ya, hingga saat ini. Di mana pandemi ini membuat masyarakat itu mengalami suatu adaptasi kebiasaan baru. Ya. Yang awalnya anak-anak masuk sekolah secara offline, tiba-tiba ada peraturan dari pemerintah untuk melakukan kegiatan secara offline atau daring. Juga di instansi pemerintah juga mengalami pergeseran, yaitu dari kegiatan yang secara offline menjadi online. Sehingga tidak hanya di pemerintah dan sektor pendidikan saja ya, Dokter Antoni, tentunya di seluruh lapisan masyarakat pada umumnya ya. Yang awalnya seperti kita di Bali ya, kita ketahui ada kegiatan seperti Mekrama Banjar, seperti itu, jadi kegiatannya menjadi terbatas. Kemudian di dalam perekonomian juga ya, terutama kita di Bali, di sektor perhotelan ya, pariwisata mulai tutup ya, jadi beberapa karyawan ada yang dirumahkan juga ya, karena juga tamu tidak ada kunjung datang ke Bali. Mungkin seperti itu, Dokter Antoni. Ya, berarti memang pandemi ini membuat ruang gerak kita semakin terbatas ya, Dok ya. Semakin ada pembatasan seperti sekolah daring, terus pembatasan work from home, bekerja dari rumah, pembatasan kegiatan-kegiatan mekrame Bali, seperti itu ya, Dok ya. Nah, itu mungkin juga akan menimbulkan dampak
masalah kesehatan mental ya dok ya. Ya dok, saya mau nanya lagi, kalau misalnya dengan pembatasan-pembatasan seperti itu, kira-kira itu ada bahayanya nggak untuk kesehatan mental kita? Apakah ada menjadi sesuatu hal yang cukup berbahaya, mungkin bisa membuat kita depresi atau mungkin keinginan untuk bunuh diri seperti itu, yang misalnya yang bisa membahayakan diri sendiri maupun orang lain seperti itu dok? Ya, baik. Bahayanya tentunya pasti ada, dampak negatif dan dampak positifnya pasti ada ya, Dokter Antoni. Di sini bahaya-bahaya yang berkepanjangan, misalnya dari awal pandemi tahun 2020 hingga saat ini, dari beberapa pasien ataupun klien yang kami rawat di Rumah Sakit Unut ini, itu sangat menimbulkan dampak, di mana mulai timbulnya perubahan-perubahan emosi. Ketika pandemi itu terkuak, lalu pasien itu melakukan pemeriksaan ke Poli maupun ke IGD Rumah Sakit Unut dan dilakukannya swab PCR, kemudian mendapatkan hasil. Nah, ternyata hasilnya positif COVID. Jadi mulailah seseorang itu mengalami perubahan-perubahan dalam emosi ya. Misalnya mulai mudah marah ya, mulai sulit tidur ya. Gejala awalnya adalah sulit tidur yang terbanyak dari pasien-pasien yang kami rawat bersama. 21 sampai dengan 30. Kemudian pasien-pasien itu kita assessment ya. Kemudian dari penyakit dalam melakukan perawatan kolaborasi namanya ya. Kita melakukan pendampingan secara simultan kepada pasien tersebut sehingga sakit COVID-nya mereda dan gangguan sulit tidurnya juga jadi mereda seperti itu. Jadi emosinya menjadi lebih stabil. Oke. Ya berarti mungkin gangguan-gangguan mental yang muncul pada pasien-pasien penyintas COVID itu seperti gangguan tidur, seperti itu ya dok ya. Ya dok, ada pertanyaan menarik lagi dok. Untuk anak-anak ini kan sekarang sekolahnya lagi daring dok, lagi pertemuan tatap muka itu ditiadakan karena mungkin akhir-akhir ini pandemi Omikron itu semakin tinggi kasusnya dok ya. Jadi anak-anak itu dilakukan pertemuan tatap muka itu tidak dilakukan. Ya, kira-kira itu ada dampaknya nggak dok? Apakah itu akan berdampak negatif bagi kesehatan mental anak atau mungkin justru malah ada dampak positifnya seperti itu dok? Baik, ini terhadap kesehatan mental anak biasanya kan dari awal anak-anak itu sudah terbiasa dengan sekolah daring ya, online dari rumah. Ya, dok. Kemudian tiba-tiba diuji coba ya beberapa waktu lalu sebelum Omikron mulai merebak kembali. Maka sudah sempat diuji coba di dalam kabupaten yang berbeda sih masing-masing, ada yang sudah memulai 2 bulan sebelumnya, kemudian ada yang baru 10 hari dilakukan pertemuan tatap muka oleh sekolah tersebut. Tentunya akan berdampak kembali ya. Di samping itu juga dikembalikan, ini tujuannya cukup kita ambil hikmah positifnya ya Dokter Antoni, dilakukannya kembali sekolah daring itu untuk menekan kasus supaya tidak terjadi seperti 2 tahun yang lalu ya, di gelombang 1 dan gelombang kedua dari COVID-19 tersebut. Jadi di sini dampak positifnya yaitu di satu sisi kita dapat mencegah ya, menurunkan angka COVID-19. Yang kedua adalah anak-anak barangkali mungkin untuk yang sudah lebih besar ya, SMP, SMA mungkin sudah lancar mereka online. Tapi tentunya pasti ada dampak negatifnya ya pada anak SD. Anak SD masih memerlukan pendampingan dari kedua orang tua, salah satu orang tua minimal ada yang mendampingi ya, melakukan sekolah daring ya, sekolah online itu dalam mengoperasikan IT ya. Jadi mungkin itu dampak negatifnya. Jadi akan sedikit mengusik dari pekerjaan orang tua atau pendamping, dan juga mungkin ada orang tua yang kurang melek IT ya, di sana mungkin dampak negatifnya. Ya, jadi mungkin dampak negatif dengan sekolah online itu, jadi sebenarnya kan anak-anak itu memang perlu bermain, terus pekerjaan orang tua juga mungkin ada yang tidak
melek IT seperti itu ya dok ya, mungkin itu menjadi dampak negatif. Cuman di luar dari dampak negatif itu kita harus melihat dampak positifnya juga ya dok ya. Dengan sekolah daring itu kita dapat mencegah penularan COVID-19 ini terutama pada anak-anak seperti itu ya dok ya. Ya dok, ini ada pertanyaan yang sering ditanyakan sama banyak orang dok. Mungkin saya sendiri juga mungkin ingin bertanya ini dok. Gimana sih kita mengetahui diri sendiri itu, apakah saya ini sebenarnya sakit mental atau enggak sih? Kita ada gejala-gejala sakit mental atau enggak sih dok? Mungkin dengan kita mengetahui diri sendiri ada sakit atau enggak, itu mungkin kita lebih aware juga ke orang lain, misalnya kerabat kita yang mengalami hal-hal gejala-gejala yang mengarah ke kesehatan mental, kelainan mental seperti itu. Jadi kita lebih waspada seperti itu dok. Gimana sih kita cara mengenali gejala-gejalanya itu dok? Oke, baik Dokter Antoni, pertanyaannya bagus sekali ya. Bagaimana kita mengenali gangguan mental ya. Nah, tentunya gangguan mental itu kan ada banyak faktor yang memengaruhi ya. Di samping faktor organobiologi ya, manusianya itu sendiri, juga ada faktor psikologis yang berperan. Di samping itu faktor sosial dan spiritual ya. Jadi bio, psiko, sosio, spiritual ya. Apabila keempat faktor itu sudah mulai terganggu secara biologi, biasanya seseorang itu mulai mengalami gangguan sulit tidur, keluhannya ya, tidak bersemangat ya, mulai ada tanda-tanda depresi dan juga ada rasa khawatir yang berlebihan ya, sehingga kita membilang itu suatu tanda kecemasan ya. Kemudian secara psikologis mungkin ada konflik-konflik, ada baik konflik interpersonal ya, juga ada konflik di masyarakat ya, pada yang dialami oleh seorang sehingga mengganggu lingkungan sekitar. Secara sosial, orang-orang tersebut mulai menarik diri misalnya ya, tidak berani keluar dari rumah. Kemudian malah dia secara sosial dia mulai seperti suka mabuk-mabukan ya. Kemudian minum-minuman keras seperti itu ya. Secara spiritual biasa orang-orang itu lupa akan dirinya sendiri ya, jarang untuk beribadah dan sebagainya. Ya, mungkin itu Dokter Antoni. Sehingga mengganggu lingkungan sekitar, mulailah muncul perubahan-perubahan emosi ya, perubahan perilaku di masyarakat ya, sehingga itu merupakan tanda awal dari terjadinya gangguan mental. Jadi mungkin kita juga harus lebih waspada ya dok ya, mengenai gejala-gejala awal yang seperti dokter bilang tadi yang menandakan kita mengalami gangguan mental. Nah misalnya kita sudah mengetahui nih kita ada masalah emosional, terus masalah di spiritual seperti jarang beribadah gitu, kita sudah merasa seperti itu, atau kita mungkin tahu kerabat dekat kita yang seperti itu. Nah kira-kira apa yang bisa kita lakukan dok untuk memanajemen agar tidak menjadi agar tidak menjadi suatu hal yang lebih parah seperti itu? Oke, nah sekarang terkait manajemen ya, seseorang itu pasti ada faktor penyebabnya, yaitu mengalami stres ya, ada stresor psikososial yang kita sebut. Jadi kita melakukan manajemen stres. Di dalam manajemen stres kita ada kenal dua istilah, yaitu manajemen stres berorientasi tugas atau task oriented, dan juga manajemen stres berdasarkan mekanisme pembelaan ego. Jadi saya akan jelaskan satu persatu, yaitu misalnya pertama, manajemen stres berdasarkan task oriented, di mana seseorang dapat memanajemen dirinya sendiri melalui orientasi tugasnya masing-masing. Ya, misalnya seseorang itu sudah menjadi seorang dokter, sebaiknya dia fokus melaksanakan tugasnya sebagai seorang dokter. Tidak perlu memikirkan hal-hal yang lain di luar tugas tersebut. Kemudian yang mekanisme pembelaan ego, tentunya di sini kita harus menggunakan mekanisme pembelaan ego yang matur ya, yang matang ya. Apa saja sih mekanisme pembelaan ego yang matang? Yaitu diantaranya melakukan antisipasi ya. Ya, sudah didengungkan, ayo prokes, antisipasi terhadap terjadinya menambahnya kasus COVID. Kita lakukan dengan baik prokes tersebut ya. Kemudian melakukan sublimasi ya, tentunya sudah berlama-lama, bertahun-tahun, 2 tahun ini kita cukup lama ya melakukan kegiatan yang online. Pasti ada terjadi timbul suatu
kebosanan ya, akan mengalami burnout ya, capek ya, kita capek. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita lakukan sublimasi, ya, yaitu diantaranya saya berikan contoh, yaitu melakukan hal-hal positif seperti misalnya berolahraga, ya, berinteraksi dengan sesama melalui chat, WA ataupun melalui grup video call ya, itu bisa kita lakukan ya supaya kita tidak harus bertemu dengan seseorang di suatu tempat, misalnya melakukan kerumunan, itu sudah salah ya sebenarnya. Kemudian kita bisa humor ya, kita tidak usah harus selalu tegang dan stres ya, sesekali kita memberikan juk-juk di rumah kepada anak maupun kepada keluarga ya, ataupun kepada teman-teman yang lain. Ya, kemudian jangan lupa ada altruism dan ascetism ya, yaitu pertapaan ya, sesekali kita melakukan ya, yang terakhir itu adalah beribadah yang baik ya. Mungkin itu Dokter Antoni. Ya, baik. Kira-kira kapan nih kita harus konsul ke dokter spesialis kesehatan jiwa untuk kira-kira dengan gejala seperti apa yang kita harus konsulkan untuk mendapatkan terapi, Dok? Oke. Kalau sudah mengganggu, rasanya mengganggu diri sendiri dan mengganggu lingkungan sekitar, sebaiknya segera ya kita screening ya ke poliklinik ya, ke poliklinik RS Unut ya. Kita buka di setiap hari kerja ya, Senin sampai Jumat ya, di pukul 8 sampai 16 WITA ya. Juga di RS Unut ini selain melayani pasien umum, juga melayani pasien BPJS ya, sesuai dengan rujukan dari PPK 1-nya ya. Di sana di poliklinik kami akan melakukan screening ya gangguan kesehatan mental ya. Misalnya ada screening depresi, kecemasan ya, ada gangguan tidur, dan di RS Unut juga sudah ada 2 psikiater ya sementara ini ya. Jadi yang satu adalah psikiater umum, yaitu Dr. Putu Dharma Krishna Aji, SPKJ, dan yang kedua adalah saya. Saya adalah subspesialis psikiater anak dan remaja, Dr. Antoni ya, juga bisa menangani kasus-kasus anak dan remaja dan juga selain kasus dewasa dan lansia. Mungkin seperti itu. Baik. Ya, seperti yang diinfokan oleh Dr. Indah tadi, Sobat Sehat RS Unut, jadi di RS Unut ini sudah buka untuk melayani baik pasien COVID maupun pasien umum, baik umum maupun BPJS. Ya, jadi polipsikiatri itu bisa buka dari jam 8 sampai jam 16 ya dok ya, di hari kerja. Ya, mungkin Sobat Sehat RS Unut yang merasa memiliki gejala-gejala seperti yang Dokter Indah sebutkan tadi bisa langsung datang ke RS Unut untuk melakukan screening ya dok ya, agar bisa langsung diterapi oleh ahlinya, seperti itu ya dok ya. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dok. Kita kan di era pandemi ini mungkin saya melihat masih beberapa orang itu masih ada yang menyangkal kalau pandemi ini nyata sebenarnya. Ya, jadi orang-orang itu mungkin akan menolak vaksin, terus menolak melakukan protokol kesehatan, menyangkal adanya COVID ini seperti itu dok. Nah, mungkin kalau misalnya dia cuman untuk dirinya sendiri mungkin itu tidak akan bermasalah. Tapi kalau misalnya dia mempengaruhi orang lain mungkin itu akan menjadi suatu masalah ya dok ya. Nah, untuk penyangkalan ini sendiri apakah itu wajar dok? Apakah itu memang suatu tahap yang wajar yang harus dilewati? Dan apakah nanti mereka-mereka ini akan bisa menerima dok pandemi itu nyata seperti itu dok? Oke. Sedikit ya saya jelaskan tentang tahap-tahap seorang bagaimana dari menyangkal hingga menjadi accept atau menerima. Di sini kita kenal dengan Kubler-Ross ya. Kubler-Ross ini menyebutkan ada 5 fase. Ya, seseorang itu apabila menemui suatu masalah, yaitu apa sih yang dilakukan pertama kali? Yang pertama kali adalah denial ya. Seseorang itu pasti akan menyangkal ya. Jadi, tiba-tiba ini COVID, ini kita harus sekarang disuruh tracing gitu misalnya. Pasti dia akan denial, ya menyangkal. Padahal di sekitarnya sudah ada yang positif COVID. Seperti itu. Kemudian setelah beberapa saat, kemudian kita edukasi ya, kita sebagai klinisi juga berhak untuk memberikan edukasi kepada masyarakat ya, terutama dokter-dokter di garda
pelayanan terdepan, di garda terdepan, dan juga para nakes ya. Jadi berikanlah edukasi kepada masyarakat untuk pentingnya pencegahan dari COVID-19 ini, sehingga masyarakat itu jadi perlahan-lahan menerima ya. Kemudian yang kedua adalah fase marah ya. Setelah proses penyangkalan, kemudian dicoba memberikan edukasi, tentunya masyarakat akan merespon dengan anger namanya ya, fase marah. Setelah itu karena sudah dia marah-marah, lama-lama dia tidak mengikuti aturan, jatuh ke fase depresi ya. Dia akan sedih ya. Kenapa ya kok saya tidak mau melakukan? Kok saya tadi marah ya, kok nggak mau ikut sama edukasi dari nakes tersebut. Kemudian setelah beberapa waktu mungkin dia ada kesempatan kita berikan edukasi lagi ya, kita coba lagi menghubungi, maka mulailah seseorang itu melakukan bargaining ya, tawar-menawar. Oh ya, kalau seandainya saya melakukan berarti saya terhindar dari COVID, tapi kalau tidak berarti saya lebih berat jadinya. Ya, beberapa waktu kemudian menjadilah orang itu menerima kenyataan tersebut ya, kejadian tersebut, sehingga orang tersebut menjadi accept. Jadi ada 5 tahapan ya. Ya, berarti memang dari proses mereka penyangkalan sampai mereka menerima itu memang sebuah proses yang panjang ya dok ya. Iya. Dan memang itu memang harus dilalui dan untuk sampai mereka bisa menerima seperti itu. Iya, kan ya. ada beberapa orang sih yang seperti itu, mungkin dia mekanisme pembelaan egonya memang pencemas misalnya ya, memerlukan waktu yang lebih lama. Tapi kalau mekanisme pembelaan egonya yang lebih matang, dia akan cepat, lebih cepat ya. melalui. Jadi tidak bisa kita samakan ya dok ya, untuk satu orang dengan orang lain itu mungkin berbeda seperti itu. Ya, dok, ya. Nah, di RS Unut sendiri dok, kira-kira ada nggak sih dok inovasi-inovasi yang dilakukan untuk membantu masyarakat dalam mengatasi gangguan-gangguan mental yang mungkin mereka alami? Misalnya saya dengar di RS Unut ini ada melakukan yoga ya dok ya, yoga dan meditasi. Bisa diceritakan sedikit dok mengenai apa sih itu kegiatannya dan manfaatnya bagi masyarakat itu seperti apa? Baik, kami dari KSM Psikiatri melakukan suatu inovasi ya, mencoba ya dengan melakukan yoga ya. Yoga mindfulness tentunya yoga kan ada banyak jenis, tapi yoga mindfulness yang langsung diinstrukturi oleh psikiater kami ya di RS Unut. Ini kita lakukan kegiatan sementara di tiap Sabtu pagi ya, mulai bulan yang lalu. Namun setelah merebaknya Omikron, sementara kami stop sementara, nanti sampai ada pemberitahuan berikutnya ya. Jadi rencananya adalah kita pindah ke hari Minggu supaya bisa lebih banyak peserta yang ikut join di acara yoga mindfulness kami, yaitu bertujuan untuk memberikan relaksasi kepada semua orang ya. Tujuan yoga itu adalah merilekkan ya. Nah, tentunya selain kita melakukan yoga, juga kita memberikan, kalau pasiennya itu sudah terdiagnosis, tentunya kolaborasi antara obat-obat dan non-obat. Ya, seperti itu Dr. Antoni. Ya, berarti sementara ini kita tiadakan dulu ya dok ya di masa-masa Omikron ini ya dok ya, karena kasus meningkat. Mungkin nanti next-nya akan dilanjutkan kembali ya dok ya. Ya. Jadi mungkin untuk sobat sehat RS Unut yang mau ikut join, mungkin nanti ditunggu aja infonya di sosial media RS Unut, bisa di Instagramnya atau di YouTube-nya. Ya, seperti itu ya dok ya. Iya, betul sekali Dr. Antoni. Sepertinya mungkin pertanyaannya masih banyak dok, cuman kita keterbatasan waktu juga dok. Ya, saya rasa saya tutup sekian. Mungkin nanti kalau misalnya sobat sehat RS Unut ada yang ingin dikonsultasikan, bisa langsung datang ya dok ya, di hari kerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Itu di Poli Psikiatri bisa ketemu dengan Dokter Indah dan Dokter Krisna Aji. Ya, kita punya 2 psikiater di sini, 1 psikiater umum dan psikiater anak dan remaja. Ya, tapi jangan lupa Dokter Antoni juga kami di IGD juga ada jadwal jaga dokter di luar jam kerja. Ya, jadi di luar jam kerja untuk
kasus-kasus emergensi psikiatri. Contohnya seperti apa, Dok, untuk kasus emergensi psikiatri Kasus itu? emergensi psikiatri itu seperti gaduh gelisah ya, tiba-tiba mengamuk misalnya di rumah ya, ataukah sudah ada riwayat gangguan psikiatri sebelumnya ya. Juga ada suicide ya, percobaan bunuh diri ya, Dok, ya. Kemudian ada penyalahgunaan zat ya. Ada juga oleh karena efek samping obat ya. Ya. Jadi itu bisa langsung datang ke UGD ya, Dok, Bisa ya? langsung ke UGD. Ya, jadi tidak perlu menunggu jam poli kalau ada kasus-kasus emergensi psikiatri seperti yang Dokter Indah sebutkan tadi, bisa langsung datang ke UGD. Di UGD kami 24 jam melayani pelayanan psikiatri juga ya, Dok, ya. Baik, terima kasih dokter atas waktunya. Ya, terima kasih Dokter Antoni. Ya, mungkin nanti kapan-kapan kita bincang-bincang lagi ya, Dok, ya. Oke. Untuk membahas masalah-masalah lainnya. Ya, demikian bincang pagi kali ini. Kita akan ketemu lagi di bincang-bincang pagi selanjutnya. Terima kasih.